moments later. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulisti Gayang. Saya mahasiswa semester 4 program studi akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah metode penelitian. Jadi langsung saja yang akan saya bahas di sini yaitu tentang konten analisis. Jadi konten analisis adalah penelitian ini memperkenalkan metode konten analisis sebagai pendekatan untuk menganalisis dan memahami isi pesan yang terdapat dalam berbagai jenis media atau dokumen tertulis. Kemudian konten analisis memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren yang terkandung dalam teks, gambar, atau data lainnya. Dalam era digital saat ini, jumlah informasi yang tersedia melalui media dan platform online terus berkembang. Oleh karena itu, penting untuk memiliki metode yang efektif untuk menganalisis dan memahami konten dari berbagai sumber informasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi tren, opini, atau pesan yang terkandung dalam konten media tertentu. Kemudian tujuan utama penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam terhadap konten media tertentu guna mengungkapkan pola atau tema yang muncul serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pesan yang disampaikan kepada audiens. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika media dan komunikasi. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis konten dari media tertentu, seperti artikel berita, postingan media sosial, atau materi promosi. Ruang lingkup penelitian juga akan mencakup metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam konten analisis, serta relevansi temuan dengan literatur terkait dan teori yang mendukung. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya itu dibagi atas 3 bagian. Untuk bagian yang pertama, ada desain penelitian untuk konten analisis. Ini merancangkan desain penelitian yang mencakup pengidentifikasian sumber data yang akan dianalisis, unit analisis yang relevan, dan metode pengumpulan data yang sesuai. Kemudian menetapkan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang akan membimbing proses pengumpulan data dan analisis data. Kemudian pengumpulan data ini mengidentifikasi sumber data yang relevan seperti artikel berita, postingan media sosial, atau dokumen tertulis lainnya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian menentukan unit analisis yang akan digunakan seperti kata kunci, tema, atau kategori tertentu yang akan dianalisis dalam konten media. Selanjutnya mengumpulkan data dari sumber yang telah diidentifikasi baik melalui pencarian online, akses langsung ke dokumen, atau pengunduhan data dari platform media sosial. Kemudian yang ketiga, validitas dan reliabilitas data. Ini memastikan validitas data dengan memilih sumber yang relevan dan terpercaya untuk dianalisis. Kemudian memeriksa keandalan data dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang sesuai dan memverifikasi keabsahan data yang diperoleh. Tahap pengumpulan data ini merupakan langkah awal yang penting dalam penelitian konten analisis
dengan merancang desain penelitian yang tepat dan mengumpulkan data yang relevan dan terpercaya, peneliti dapat memastikan bahwa analisis konten yang dilakukan akan memberikan hasil yang valid dan bermakna. A few moments later. Kemudian yang ketiga yaitu analisis data. Analisis data juga dibagi atas beberapa bagian. Untuk yang pertama yaitu pengolahan data interpretatif. Jadi mulailah dengan menyusun data yang telah dikumpulkan, baik itu teks, gambar, atau materi lainnya ke dalam format yang mudah dikelola. Kemudian, identifikasi unit analisis yang relevan seperti tema, kata kunci, atau kategori tertentu yang akan dianalisis dalam konten media. Kemudian yang kedua, pengkodean dan kategorisasi. Ini dilakukan pengkodean terhadap unit-unit analisis yang telah diidentifikasi dengan memberikan label atau kode yang sesuai dengan pola atau tema tertentu. Selanjutnya, kategorikan unit-unit analisis ke dalam kelompok yang lebih besar berdasarkan kesamaan atau hubungan tematik untuk mempermudah analisis selanjutnya. Kemudian yang ketiga, interpretasi dan penafsiran. Ini analisis data secara mendalam dengan mencari pola, tren atau tema yang muncul dari pengkodean dan kategorisasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, interpretasikan makna di balik temuan yang ditemukan, baik untuk mengaitkannya dengan tujuan penelitian dan konteks yang relevan. Kemudian diskusikan implikasi dari temuan analisis, baik itu dalam konteks literatur yang ada maupun dalam konteks praktis yang lebih luas. Kemudian yang berikutnya, validasi dan reliabilitas. Verifikasi keabsahan temuan dan interpretasi melalui berbagai teknik validasi seperti triangulasi data atau penggunaan penilaian independen. Kemudian pastikan bahwa analisis data dapat dipercaya dan dapat diandalkan dengan memeriksa kembali langkah-langkah analisis dan memastikan konsistensi antara temuan dan tujuan penelitian. Tahap analisis data ini memungkinkan peneliti untuk menyusun pemahaman yang mendalam tentang konten media yang dianalisis, mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul, serta menginterpretasikan makna di balik data. Hal ini menjadi dasar untuk pembahasan dan kesimpulan dari penelitian konten analisis. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan secara singkat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Shalom, terima kasih.